Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amboi amboi. Abang Zul lama lah tak ada berita kabar ni bang. Apa cerita ni bang? Ah, lama tak dengar abang berdiskusi di grup-grup. Hari ni cuba abang lah yang orang kata untuk mengurapi para domba-domba di sini bang. Luar biasa, lama tak dengar abang. Cuba abang saya nak dengar lah abang hari ini mengurapi para domba-domba lah. Boleh kan bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo, alhamdulillah saya baik. Saya banyak berdiskusi di aplikasi Telegram. Karena saya melihat di grup-grup WA kan sudah banyak sahabat-sahabat kita yang bisa menghandle. Kalau yang ada di sini kan bukan domba, Bang. Ya, tahu sendirilah ya kan. Yang tertera di dalam Matius 7 ayat 15-17 itu kan jelas. Yang menyamar menjadi pengajar-pengajar palsu yang datang kepada murid-murid Yesus kan itu disebut sebagai serigala. Jadi yang di sini itu bukan domba tapi serigala. Ya, hanya saja serigalanya tidak menguasai ilmu penyamaran gitu. Sehingga untuk membedakan antara kalam, firman, al-kalam, kalimat, itu mereka bingung. Mereka nggak ada pemahaman yang mendasar terhadap kaidah-kaidah yang sebenarnya. Seperti itu Bang Jo. Okey. Terima kasih Abang Zul atas ilmunya yang diberitahu. Saya memang pernah dengar ayat tu di grup-grup di Facebook. Memang betul juga. Betul. Pojokan ya lemon di. Siapa ero macam-macam je dek. Aku emang ngomanam ni. Apa di meluk, apa di sik kumanam ni tadi ka macah. Ada juga Abang Zul. Member entah dia, saya lupa lah dia orang Malaysia ke orang Indonesia. Dia pun menawarkan saya ajak debat di Instagram. Dia kata kalau di Instagram tu boleh lah sampai ribuan orang kan. Tapi saya belum masuk ke situ lagi lah. Saya lupa lah dulu dia dibagi apa lupa saya. Entah siapa namanya, dah lama, dah ada dekat setahun. Saya lupa pula dia siapa tu. Sebab minat juga tapi saya tak tahulah. Cuba bang, kalau nanti saya buat Instagram, undang saya ke grup Instagram bang. Saya nak tengok sebab kalau grup tu makin banyak, makin ramai member, makinlah best. Cuba bang nanti kalau saya buat Instagram, bolehlah bang undang saya ke grup Instagram bang ya. Kalau Allah dan firman-Nya itu satu, kita sembah firman-Nya, ya, Allah itu tidak akan marah kalau kau sembah firman-Nya, karena firman-Nya itu adalah Dia. Sebab itu satu. Begini loh, Om. Supaya kamu nggak kelihatan kayak anak kecil. Kemampuanmu berbicara itu menyatu dengan dirimu atau tidak? Jawab ini dulu. Firman gak melekat. Ya. Firman tidak melekat. Dunia ini saja dipenuhi oleh Tuhan. Ya. Tuhan memenuhi semesta, bro. Perkataan tidak melekat pada dirimu. Oke, sekarang saya tanya. Kemampuanmu untuk berkata, apakah melekat dengan dirimu atau tidak? Tuhanmu itu maha besar atau maha kecil, bro? Kalau Tuhan maha kecil, dia tidak memenuhi semesta. Dan tidak lebih dari semesta. Dia lebih kecil dari semesta itu, bro. Kalau Tuhanmu tidak melekat dengan firman-Nya. Sekarang saya tanya, coba konsentrasi dulu. Apakah kemampuanmu berkata-kata itu melekat pada dirimu atau terpisah dengan dirimu? Silakan. Bro, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan ini, ya, siapa yang mendapat, ya? Kalau kita berkata-kata yang, contohnya,
kata-kata yang jahat. Siapa yang terkena? Hanya kata-kata kita saja yang kena. Ya, yang dihakimi adalah seutuhnya kita ini, bro. Ya. Kita, ya, kata-kata kita, roh kita. Ya, kalau salah menurut undang-undang masuk penjara semuanya, bro. Kamu nggak nyambung. Saya tanya, ini kamu sekarang lagi berkata-kata kan? Nah, kemampuanmu yang kamu miliki, yaitu kemampuan dirimu untuk berkata-kata, kemampuanmu itu melekat pada dirimu atau terpisah dari dirimu? Silakan. Tetap ada dalam pribadi Yesus, ya, karena Tuhan menjadi manusia, jadi pertumbuhannya ya seperti manusia pada umumnya. Itu hanya saja dia Tuhan. Ya 1 tahun ya belum bisa ngomong toh Pak. Tapi coba Bapak baca, dalam usia 12 tahun Yesus sudah berdebat dengan imam-imam di Bait Allah, sudah duduk bersama-sama dengan para imam-imam di Bait Allah. Salah satu ciri itu. Dan setiap omongannya itu didengar oleh orang-orang banyak di sekitar situ. Bahkan imam pun mengakui apa yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus saat dia masih usia 12 tahun. Itu ada. Jadi sampean kudu memahami konteksnya. Tuhan menjadi manusia ya layaknya manusia pada umumnya. Ya nggak mungkin 1 tahun ngoceh-ngoceh ngomong dan sebagainya, emangnya kesurupan. Sampean harus cerdas gitu loh. Harus cerdas gitu. Jadi jangan jangan berpikir yang gimana ya. Kalau saya bilang bahlul ngawur gitu ya. Ya kalau dalam usia 1 tahun sampai dia belum bisa bicara ya seperti bayi biasa, anak balita biasa, seperti itu. Itu. Tapi begitu dia sudah bisa bicara dengan fasih dengan ini pada usia 12 tahun dia sudah berada di Bait Allah. Ya, sudah berkumpul dengan para imam-imam. Itu ada catatannya gitu, Pak. Jangan salah. Dan karena dia tuh menjalani kehidupan seperti layaknya manusia pada umumnya saat itu, dia juga sebagai seorang pemuda yang penuh tanggung jawab ketika bapak duniawinya si Yusuf meninggal, ya dia harus menjadi tulang punggung keluarga, bekerja menjadi pengrajin furniture, ya membuat meja, ya pokoknya kan dibilang kan Yesus anak tukang kayu kan gitu kan, dikata-katain gitu sama orang-orang Nazaret. Ya, dia juga sempat bekerja untuk menjadi tulang punggung keluarga. Itu kita dicontohkan, kita diberikan contoh, diteladani pada waktu dia muda harus menanggung beban orang tua yang saat itu Maria punya adik ya dari pernikahannya dengan Yusuf. Dia juga punya tanggung jawab, juga bekerja menafkahi keluarganya, ibunya yang janda gitu. Sampai dengan tiba waktunya dia harus menyatakan dirinya, ya udah berarti kan Maria sudah ada adiknya juga sudah istilahnya sudah settle gitu ya. Nah di sini saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan, dia mulai muncul mujizat-mujizat diperlihatkan dan sebagainya. Itu sampai dengan waktu kemuliaannya untuk menyelamatkan dunia dengan cara dia dibunuh, mati di kayu salib, bangkit dari maut, naik ke surga. Ini semuanya ada saksinya, ada sejarahnya, ada faktanya. Itu kalau mau mencari faktanya ya Bapak silakan aja bedah Alkitab ke sana, ke negara Roma sana Pak, itu atau ke Mesir, itu ada itu Alkitabnya yang asli bahasa Ibrani. Enggak, silakan, saya off ya. Saya mau izin live ya karena sudah terlalu banyak nih numpuk FN
Ya, nanti lain waktu saya kembali lagi ke grup sini ya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kita tidak perlu menghujat, kita tidak perlu merendahkan kepercayaan iman orang lain. Peliharalah iman Anda sendiri-sendiri dengan baik. Dan nanti Tuhan yang akan menilai itu semua. Dan Tuhan sendiri nanti yang akan membuat suatu keadilan bagi Anda, saya, dan kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia sehat. Bravo, maju bersama Jokowi. Maju terus pantang mundur. Oke. Selamat malam ya. Saya izin live. Ajaran Tuhan menjadi manusia itu ajaran dari pagan Romawi dan Yunani yang asalnya dari India dan Mesir masuk ke tanah Kanaan kemudian. Paham tidak, Bu? Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan menjadi manusia. Tak ada itu ajaran Yesus seperti itu. Itu ajaran pagan yang mengatasnamakan ajaran Yesus. Makanya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya yang asli, yaitu Bani Israel, waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu, waspadalah kepada pembawa berita palsu, pengabar-pengabar palsu yang menyamar seperti domba. Nah, inilah yang kalian yang dimaksud. Bro, sudah dijawab tadi itu, bro. Ya, tidak payah analogi dengan manusia. Ya, sekarang ini kita bicara tentang Tuhan. Tuhan ini punya firman, dan firman itu satu dengan Tuhan itu. Kenapa perlu dipisah-pisahkan, dipotong jadi dua? Tidak boleh itu. Tunggu dulu, gini loh. Sekarang saya tanya, ini analogi sederhana. Kemampuanmu bercakap-cakap itu, kemampuanmu berkata-kata itu adalah sesuatu yang melekat pada dirimu atau tidak? Itu dulu. Kemampuan yang saya tanya, kemampuanmu berkata-kata, apakah melekat pada dirimu atau tidak? Silakan. Iya Ustadz, betul Ustadz apa yang disampaikan Ustadz Zul. Memang Kristen itu mengadopsi dari ajaran Hindu yang menuhankan Nabi Ibrahim. Iya. Ya benar apa yang disampaikan Ustadz, betul. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau tanding kuasa, sampai kapanpun Allah Subhanahu wa Ta'alamu yang kau sembah-sembah itu disuruh, kuasanya tidak ada, bro. Kalau ada, itu dari maha kuasanya di sana, jelas kelihatan, boleh nampak di sana. Siapa maha besar, siapa yang maha kecil. Inilah kalau orang menjadikan ajaran Kristen itu sebagai pedoman hidup, akal sehatnya nggak berfungsi gitu loh. Kamu mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berkuasa, padahal andai saja kamu mampu menganalisa dengan akal yang diberikan oleh Allah kepadamu, kamu katakan bahwa sembahan yang benar itu adalah Yahweh, adalah Hasem, adalah YHWH, adalah Elohim, atau apalah yang kamu sebutkan untuk Tuhannya Bani Israel. Oke, kita sepakat. Kalau Hasem itu hebat, Elohim itu hebat, YHWH itu luar biasa. Tapi ketika Allah berkarya kepada Rasulullah Muhammad SAW, seketika Hasem hilang, seketika Yahweh hilang, seketika YHWH hilang, seketika Elohim hilang, seketika esensi yang berkarya kepada Bani Israel dengan runtutan beberapa nabi, dengan membawa beberapa tanda-tanda kebesaran kepada Bani Israel, hilang lenyap di telan bumi. Yang muncul kemudian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian berkarya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sederhana bukan? Artinya
Kalau Anda menggunakan analisa anateka, maka saya pun bisa mengatakan Allah Subhanahu wa taala membuat Hasim menjadi ketakutan, membuat Yahweh mulai terbirit-birit sehingga dia sejak Allah Subhanahu wa taala berkarya kepada Bani Israel, Hasim yang kau katakan Tuhan itu, yang kau sebut Bapa itu tidak pernah lagi nongol kepada Bani Israel. Paham enggak sampai di sini? Masalahnya Allah Subhanahu wa ta'alamu itu menyimpang, sifat-sifatnya, esensinya semua beda. Ya, tiba-tiba berubah, namanya berubah, sifat-sifatnya berubah, esensinya berubah. Gimana orang mau percaya? Kalau sama ajarannya iya. Sekarang juga aku sembah Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya juga Yahweh, ya. Tapi ini berubah, buat apa aku mau sembah itu? Ya. Nah, itulah akibatnya kalau dalam kehidupan keberagamaan menjadikan agama Kristen sebagai jalan hidup. Akal sehat tidak berfungsi, saraf-saraf otak kiri dan kanan itu menjadi kaku. Anda kemudian menolak Allah Subhanahu wa taala dengan alasan karena Allah dan Hasim tidak memiliki sifat yang sama, seketika berubah. Nah, kenapa hal ini Anda tidak dudukkan terhadap Hasim dengan Tuhanmu yang sekarang? Apakah Hasim itu berupa manusia? Tidak. Apakah Hasim itu memiliki biji zakar? Tidak. Apakah Hasim itu menjelma menjadi makhluk? Tidak. Apakah Hasim itu bernama Yesus? Tidak. Apakah sifat-sifat Hasim itu sama dengan sifat Yesus? Tidak. Apakah Hasim bisa berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, melainkan apa yang diperintahkan oleh Yesus untuk aku katakan dan aku sampaikan? Tidak. Tetapi apa yang kemudian Anda jadikan acuan, mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak sama dengan Tuhanmu, itu adalah analisa anateka yang membaca sampul buku kedokteran kemudian buka praktek. Itulah Anda. Sifat mana yang dimiliki oleh Allah yang tidak sama seperti Hasim atau sembahan Bani Israel atau Elo, Abraham, Ishak dan Yakub? Sifat yang mana? Coba Anda tunjukkan. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan manusia, bukan anak manusia, tidak beranak, tidak diperanakkan. Bagaimana dengan Hasim? Apakah Hasim yang disembah Bani Israel beranak dan diperanakkan, manusia dan anak manusia? Tidak. Bagaimana dengan Tuhannya orang Kristen? Coba Anda lihat di Wahyu 5 ayat 6. Pengarang kitab Wahyu yang tadinya bernama kitab mimpi, belakangan diganti menjadi kitab Wahyu, di Pulau Patmos melihat dengan mata kepalanya sendiri lewat bantuan burung merpati yang kalian sebut dengan Roh Kudus, bahwa rupa Bapa itu seperti roh binatang bertanda 7 dan bermata 7. Dan itulah ketujuh roh Yahweh, sembahan orang Kristen yang nusul ke muka bumi. Pertanyaannya, apakah seperti itu Tuhan yang disembah oleh Yudaism? Kan tidak sama, iya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sembahan Yudaism itu tidak dapat menjelma menjadi makhluk? Ya, berarti sama dengan Allah. Adakah indikasi Hasim itu disebut sebagai maha suci dan maha tinggi di dalam kitab Tanakh? Ada. Tertera di mana itu? Yesaya 6 ayat 15. Yesaya 5 ayat 16. Jelas Hasim disebut maha suci. Hasim disebut maha tinggi. Berarti di dalam bahasa Arabnya Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan sembahan Kristen? Apakah Yesus bisa disebut sebagai maha suci? Apakah Yesus bisa disebut sebagai maha tinggi? Tidak. Yesus tidak mungkin maha suci. Kenapa? Karena Yesus di dalam Yohanes mengatakan, semua manusia yang ada sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Maria adalah manusia. Daud adalah manusia. Yusuf ayahnya adalah manusia. Dengan demikian, Yesus yang kau tuhankan itu adalah anak durhaka. Karena mengatakan semua manusia yang ada sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dia mengatai wanita yang telah mengandungnya 9 bulan dengan kata pencuri dan perampok. Berarti dia tidak sama dengan Hasim. Yang sama dengan Hasim itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saatnya Anda menggunakan akal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Maafkan saya, Habib. Sudah dikatakan tadi firman dengan Tuhan itu satu. Ya, sudah dijawab oleh teman-temanmu. Jadi kalau firman itu Yesus, Tuhan itu firman Tuhan itu Yesus, Tuhan itu Yahweh, ya aku sembah Yahweh atau sembah Yesus itu bermakna aku sembah Tuhan yang satu, bukan dua, bukan berlainan. Nah, inilah kalau Anda menjadikan ajaran Kristen itu sebagai pedoman hidup. Kelihatan Anda berkata bukan bersumber dari isi kepala, tapi isi tumit atau isi lutut. Yesus itu bukan firman. Yohanes 17 ayat 8. Yesus menerima firman. Tapi Bang, Yesus ngaku Tuhan. Di dalam Yohanes 10 ayat 30. Betul. Wajar Yesus mengaku Tuhan. Apa masalah? Karena Yesus itu adalah penyampai firman. Oh, jadi kalau penyampai firman boleh ngaku Tuhan? Boleh. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana dikatakan itu? Yohanes 10 ayat 34. Apa bunyinya? Bukankah di dalam kitab Tauratmu, siapa yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia boleh disebut sebagai Tuhan, dan ketetapan Tuhan tidak bisa diganggu-gugat. Berarti Yesus ngaku Tuhan. Aku adalah guru dan Tuhan. Akulah Tuhan. Akulah Hasem. Akulah Allah. Akulah Elohim. Dan seterusnya. Kalau Yesus yang nyata-nyata berwujud manusia, yang nyata-nyata manusia, yang nyata-nyata diciptakan, yang nyata-nyata adalah makhluk, meskipun dia mengaku Allah, meskipun dia mengaku Tuhan, tetap saja dia adalah makhluk. Klarifikasi Yesus ketika orang-orang Yahudi itu melempari batu. Apa kata Yesus? Kenapa engkau ingin melempari aku batu? Bukankah saya mengaku Allah? Itu dikarenakan saya penyampai firman. Di dalam Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 12 ayat 49. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah berdasarkan atas apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan dan aku katakan oleh Tuhanku. Jadi Yesus itu hanya penyampai firman. Dia bukan firman. Coba kamu analisa perkataan saya. Yesus itu bukan firman. Yesus itu adalah ciptaan yang berasal dari firman. Jadi analoginya gini. Allah sama dengan motor. Ya, paham? Al-kalam sama dengan knalpot. Paham? Kemudian firman sama dengan asap. Nah, Yesus itu adalah karbon dioksida. Paham enggak? Jadi antara asap aja dengan motor itu beda. Paham? Kalau knalpot dengan motor itu jelas adalah esensi yang menyatu, nggak bisa dipisahkan. Tapi antara asap dengan motor bisa dipisahkan. Apatah lagi racun ya yang dikeluarkan, yang diakibatkan oleh asap itu bisa dipisahkan dengan motor. Jadi Yesus itu adalah racun yang diakibatkan oleh asap yang ditimbulkan oleh knalpot, yang adalah sifat atau sesuatu yang melekat pada motor. Paham enggak? Motor enggak disebut motor kalau tidak ada knalpot. Itulah Allah. Allah yang menyatu dengan sifat al-kalamnya. Apa sifat al-kalam itu? Kemampuan berkata-kata yang melekat pada diri Allah. Bagaimana dengan Yesus? Yesus itu adalah makhluk. Apa buktinya? Dia dilahirkan, dia makan, dia tidur, dia memiliki kelamin, dia memiliki syahwat, ya, dia memiliki ketertarikan terhadap Maria, dia nikah dengan Maria dan seterusnya. Berarti dia adalah makhluk. Lalu setelah dia menjadi makhluk, apakah dia memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang menjelma jadi manusia? Tidak. Lalu apa yang diajarkan oleh Yesus? Wahai Bani Israel,
Hidup kekal itu adalah jika engkau mengenal Dia, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku sebagai utusannya. Selesai. Berarti Yesus itu utusan, dan satu-satunya Allah yang benar itu adalah yang di surga, yang disembah oleh Yesus. Apakah Yesus menyembah? Jelas menyembah. Tertera di mana itu? Yohanes 4 ayat 22. Apa kata Yesus? Aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Selesai. Jadi Anda, selama Anda menggunakan ajaran Kristen menjadi pedoman hidup, Anda selamanya tidak akan pernah mendapatkan kebenaran. Pahami itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selama ini saya cuma bisa dengar di videonya aja, di YouTube-nya aja, akhi, sama akhi. Saya ngepen berat sama akhi. Alhamdulillah di sini rupanya bisa voice note langsung sama akhi. Salam kenal akhi. Saya dari Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Salam satu Tuhan. Ya, tengoklah bagaimana teman-teman Kristen kita di sini. Mereka tidak menjadikan iman mereka itu berdiri di atas landakan pijakan akal. Tetapi iman mereka itu, kepercayaan mereka itu hanya berdasarkan atas kemauan sendiri, kemauan pribadi, kehendak dan keinginan individualisme. Bukan karena kehendak Yesus, bukan karena kehendak Allah, melainkan adalah kehendak pribadi yang menginginkan kebebasan dan kemerdekaan sebagaimana yang tertera dalam Galatia 5 ayat 1, di mana penghulu mereka mengatakan Kristen telah dibebaskan dari hukum-hukum Tuhan dan dimerdekakan dari penghambaan. Itulah mereka. Jadi silakan abang lihat sendiri bagaimana kelakuan mereka di dalam maksud saya bukan kelakuan, bagaimana konsep-konsep mereka yang dibangun oleh atas dasar nafsu, syahwat belaka, bukan atas dasar ajaran Allah dan bukan atas dasar ajaran Nabiullah Isa alaihissalam. Anda menuduh saya fitnah. Itu adalah fitnah yang keji justru. Ya, kenapa Anda menuduh saya memfitnah? Sementara apa yang saya ajarkan ini, ada apa yang saya sampaikan ini, sebagaimana tugas saya sebagai penginjil, itu sesuai dengan apa yang tertera di dalam kitabmu. Tidak ada yang saya katakan melenceng dari kitabmu. Yang kamu inginkan kemudian adalah, kamu ingin apa yang saya sampaikan itu dibantah oleh dalil-dalil yang ada dalam kitabmu itu sendiri. Itu yang kamu inginkan, bukan? Sementara adalah tidak mungkin saya membacakan satu kitab di sini. 4 menit aja saya voice note, itu belum tentu Anda mendengarkan sampai selesai. Apalagi kalau saya membacanya satu kitab. Ya, cobalah menggunakan analisa sederhana, menggunakan akal sehat. Apakah Anda menjadi Kristen itu berkat daripada pengajaran Yesus? Atau Anda menjadi Kristen hanya karena pemberitaan orang-orang yang Anda tidak kenal? Semisal Lukas, Markus, Yohanes, Matius, Petrus, Paulus. Apakah ada bukti otentik, absolut, yang tidak diragukan? Lukas pernah duduk di hadapan Yesus, belajar tentang Injil Kerajaan Allah yang dinyatakan oleh Yesus. Nggak ada kan bukti itu? Berarti kedudukan kedudukan kitab yang Anda jadikan sebagai acuan iman itu duduknya sebagai hadits maudhu atau hadis dhaif. Paling tinggi derajatnya dhaif. Jadi bagaimana mungkin Anda bisa setarakan dengan firman Allah, kalamullah? Tidak mungkin dia duduk setara dengan Al-Quran. Tidak mungkin kitab Anda itu. Dengan demikian, Anda mengatakan saya fitnah. Kenapa? Karena apa yang saya ajarkan itu selaras satu koridor dengan pengajaran Yesus. Sementara Anda dilahirkan besar, dewasa, diajarkan dengan konsep antikristus yang membungkus menjadi pentuhan Yesus. Jadi Anda itu bukan pengikut Yesus, tapi pentuhan Yesus alias vikar Kristus, antikristus. Anda menuduh saya memfitnah ketika saya mengatakan
satu-satunya Allah yang benar. Yesus hanya utusan Tuhan. Apakah itu fitnah? Bukan. Yohanes 17 ayat 3. Ketika saya katakan Yesus penerima firman, apakah itu fitnah? Tidak. Yohanes 17 ayat 8. Ketika saya mengatakan Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, apakah itu fitnah? Tidak. Yohanes 12 ayat 49. Ketika saya mengatakan boleh mengaku Tuhan kalau dia adalah penyampai firman, apakah itu fitnah? Bukan. Yohanes 10 ayat 34 sampai 36. Jadi apa yang membuat Anda menuduh saya sebagai orang yang memfitnah? Tak lain dan tak bukan adalah karena imanmu tertampar oleh pengajaran Yesus itu sendiri. Oke? Betul banget, akhi. Jujur saya masih banyak belajar, akhi, makanya sering nonton YouTube-nya akhi gitu loh. Dan minta izin sebelumnya juga, kemudian sering juga saya berdialog sama teman-teman kita Kristen, memakai cara-cara debat akhi gitu, juga berdasarkan referensi-referensi yang akhi pakai. Minta izin, akhi. Assalamualaikum. Tujuan daripada konten itu dibuat tidak lain dan tidak bukan memang untuk sebagai acuan para generasi muda untuk menjadi teolog-teolog handal. Kalau untuk memamerkan kemampuan para pendeta, para perdebater Kristen itu tidak ada gunanya. Karena kenapa? Ya itu dia mempertontonkan kepada kita cara berpikir, telaah iman, kritik histori, penguasaan kitab, dan seterusnya yang merupakan perangkat iman mereka. Itu semuanya adalah sesuatu yang rapuh. Sebenarnya tidak layak untuk dipertontonkan, tetapi karena saya berpikir generasi berikutnya harus dibekali dengan pemahaman-pemahaman teolog sehingga tidak mudah untuk tergelincir dari penyesatan yang mana misi mereka itu jelas menjadikan NKRI menjadi negara kesatuan negara Kristen Republik Indonesia. Itu tujuan mereka yang sebenarnya yang harus dipahami. Nah, untuk itulah kemudian saya dan teman-teman yang lain mengajak semua para sahabat untuk ikut terlibat di dalam misi dakwah ini, menahan laju kristenisasi di negara kita ini. Seperti itu, akhi. Iya, kalau kamu main comot-comot ayat dalam Alkitab, ya, lalu kamu sesuaikan dengan akidah kamu, ya, begitu. Nah, itu adalah fitnah. Ya. Karena kamu tidak memahami konteks. Dalam Alkitab itu ada pasal-pasalnya, dan seluruh Alkitab itu kamu tidak mengerti, lalu kamu comot ayat, sesuaikan dengan akidah kamu, lalu kamu tunjukkan kepada saya. Nah kan, begini. Kamu tunjukkan bahwa akidah kamu itu sesuai dengan ayat yang kamu comot. Begitu. Itu yang dikatakan fitnah itu, bro. Ya. Straight kepada argumen kamu. Apa argumen kamu? Apa yang kamu tanyakan? Ya. Jangan kamu comot ayat Alkitab, lalu kamu sesuaikan dengan akidah kamu, masukkan dalam kek, baru bagi kek itu dengan saya. Saya tidak mau begitu. Ini bukan saya sedang mencomot. Ini saya sedang mengajarkan Anda. Dengan kata lain, saya sedang menginjili Anda. Adalah hal tidak mungkin saya membacakan satu kitab di sini, iya kan? Iya toh? Oke. Saya paham kepanikan Anda. Gini aja deh. Anda adalah orang Kristen yang menjadikan gospel itu sebagai acuan dalam mengimani Yesus sebagai Tuhan. Kalau Anda tidak ingin dikatakan sebagai orang yang memfitnah atau orang yang tidak mau menjilat ludahnya sendiri, sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengatakan satu ayat saja, di mana Yesus mengatakan dia adalah jelmaan Allah atau dia adalah jelmaan Hasem. Silakan. Ada nggak ayat itu? Ayo, satu kitab Anda bawa, ya. Tunjukkan satu ayat saja di antara satu kitab itu, di antara ayat-ayat yang ada dalam satu kitab itu. Yesus mengaku dia adalah jelmaan Allah sebagaimana konsep iman Anda yang mana Anda katakan saya fitnah.
Silakan. Oh, itu tidak penting. Akidah saya itu sudah bulat, itu sudah kunci mati, itu udah harga mati dia, udah jatuh palu. Apa itu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. La ilaha illallah Abraham, Ishak, Yakub, Salomo, Musa, Daud, Rasulullah, Nabiullah. Itu sudah final, nggak bisa ditawar-tawar itu. Jadi saya sedang menginjili Anda. Ketika saya menginjili orang-orang yang menyembah Yesus yang adalah manusia, mustahil saya menggunakan Al-Quran kemudian mereka bisa mengimani. Ya, tapi ada kemungkinan Anda bisa menjadi waras ketika saya menginjili Anda, meluruskan akidah Anda dengan menggunakan kitab Anda. Anda kelihatan panik, Anda kelihatan gusar, karena menemukan diri Anda dengan iman Anda berseberangan dengan dalil-dalil yang Yesus jadikan sebagai acuan di dalam mengajarkan kebenaran, jalan, keselamatan, dan hidup kepada murid-muridnya, yaitu Bani Israel. Anda panik wajar, Anda Kristen, Yesus bukan Kristen. Anda panik, ya wajar. Anda penyembah Yesus, Yesus tidak pernah nyembah Yesus. Anda panik, ya wajar. Yesus Muslim, Anda kafir. Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus bersahadat, Yesus tidak makan babi, Yesus sujud dalam beribadah. Anda gimana? Konser, tidak sunat, makhluk berkuluk, makhluk terjemahan, nyembah hari Minggu, nyembah kepada 3 esensi Tuhan, mengimani Tuhan itu adalah roh-roh binatang. Selesai, bukan? Jika Anda panik kemudian, maklum, karena Anda itu kafir. Yesus yang Anda tuhankan itu Muslim. Dia adalah Muslim yang taat. Itu yang perlu Anda perhatikan. Betul, akhi, betul. Iya, makanya saya jujur aja masih banyak harus belajar sama akhi. Ya, walaupun hanya menonton konten-konten akhi di YouTube. Dan sebelumnya terima kasih banyak akhi. Cuma jujur terus terang sedikit banyak juga menambah keimanan saya yang fakir ilmu akhi. Tentang konten-konten akhi sedikit banyaknya menambah wawasan juga. Walaupun saya tidak terlalu handal dalam berdialog, cuma insya Allah ya sedikit-sedikit namanya juga belajar akhi. Silakan akhi, itu kebetulan ada siapa RD atau apa, kalau sama saya sih masih belum apa namanya, belum mampu saya. Silakan akhi. Assalamualaikum. Injil saja kamu tidak tahu apa artinya? Apa artinya Injil itu? Saya ikut belajar ya di channel abang. Saya boleh kan ikut nonton bang? Ya, saya kurang ilmu bang ya. Ya, saya nonton di channel abang ya. Boleh kan bang ya? Saya izin saja. Syahadat itu mental bro, dengan Al-Baqarah ayat 62 mental. Ya, coba kamu baca mental di situ, syahadat situ. Lah, coba seperti saya mengajarkan Anda gospel, saya membacakan ayatnya. Tidak hanya menyebut nama surah dan angka ayatnya. Coba Anda bacakan Al-Baqarah yang Anda maksud. Silakan aja. Bang Zul, jangan dong lawan yang kayak pendeta yang kayak gini. Jangan lawan debater-debater kayak gini. Mereka itu kayak bekicot. Kenapa sih setiap Bang Zul itu berdebat selalu yang kayak gini, yang dilawan berdebat? Karena jawaban saya sederhana bang. Saya belum pernah menemukan pendebat dari Kristen yang memiliki dua konsep yang jelas, di mana konsepnya itu berasal daripada akal dan wahyu. Enggak. Yang ada kemudian adalah debater-debater Kristen, baik itu lulusan teolog yang mengaku mahasiswa, yang mengaku lagi lanjut S2, S3, dan seterusnya. Itu tidak ada di antara mereka itu yang bisa diajak berdiskusi dengan menggunakan pendekatan akal dan wahyu, gak ada. Jadi kalau mau nyimak video di konten YouTube, ya sebelumnya ya udah sampaikan, memang
kita belum pernah menemukan teman Kristen yang mumpuni gitu loh. Tengok aja di grup ini. Injil saya tidak tahu artinya, tapi saya tahu Yesus itu artinya adalah makhluk. Injil saya tidak tahu apa artinya, tapi saya tahu Hasim itu bukanlah Yesus. Injil saya tidak tahu artinya, tetapi saya tahu Yesus itu adalah utusan Tuhan. Injil saya tidak tahu artinya, tetapi saya tahu Yesus datang untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum perjanjian baru Allah, yaitu menyembah kepada Allah dengan menggunakan syariat Taurat. Injil saya tidak tahu artinya, tetapi saya paham Injil itu adalah ajaran atau wahyu atau ilham pengajaran yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel. Selesai. Saya tidak tahu arti Injil. Apakah akidah saya rusak? Tidak. Saya tidak tahu arti Injil. Apakah kemudian membuat saya menjadi kafir? Tidak. Saya tidak tahu arti Injil. Apakah membuat kemudian saya itu adalah hamba yang ingkar terhadap keesaan Tuhan? Tidak. Sebaliknya, Kristen, apakah tahu arti Injil? Tahu apa artinya? Kabar baik. Oh, salah. Injil itu bukan artinya kabar baik. Yang berarti kabar baik itu adalah Evangelion atau Evangelion atau Gospel. Kalau Injil yang dalam bahasa Arab itu tidak punya makna dalam arti kata, tidak punya arti bahasa secara makhraj huruf. Jadi Kristen itu pandai-pandaian mengatakan Injil itu artinya kabar baik. Yang mereka maksud itu adalah Evangelion atau Gospel. Injil itu berasal dari bahasa Arab. Justru kalau Anda bertanya, apakah kamu mengetahui arti Injil? Itu menandakan Anda itu jelas sekali adalah umat plagiat. Kenapa Anda tidak bertanya? Apakah Anda tahu artinya Evangelion? Atau apakah Anda tahu artinya Gospel? Atau Bible? Kenapa Anda tidak tanya itu? Kenapa Anda harus mengarah kepada Quran? Ayo. Sementara Al-Quran itu, kata Injil itu adalah untaian huruf per huruf sama dengan huruf di dalam Alif Lam Mim. Sama. Terus apa yang kemudian Anda andalkan dan Anda banggakan ketika saya mengatakan saya tidak tahu apa arti Injil? Anda membuktikan saya menjadi kafir gitu? Anda membuktikan saya menjadi orang yang ingkar terhadap ajaran Allah gitu? Tidak, bukan? Jadi pertanyaan titipan dari mimbar gereja yang hanyalah merupakan pepesan kosong itu tidak berguna untuk kau tanyakan di sini. Ada baiknya kamu belajar aja dulu. Saya tanya sama kamu, apa arti ketika Yesus menyeru hanya kepada Bani Israel? Dengarlah wahai Israel, dengarlah wahai Bani Israel, dengarlah wahai Bani Israel. Kapan Yesus bisa menyeru kepada orang Kristen? Dengarlah wahai Bani Kristen, dengarlah wahai Bani Company. Nggak ada kan? Nah, apa arti itu? Apa arti dari seruan Yesus kepada Bani Israel? Apakah itu berarti Yesus berseru kepada kalian yang umat berkulub? Tidak, bukan? Untuk itulah gunakan akal Anda. Mulai dari Grati Apelo, Luis Prasetyo, Budi Asali, MYM Murwali, siapa lagi? Aduh, saya belum bisa menemukan itu loh. Kayak Budi Asali doang sama siapa itu, Budi Asali sama Esra Sore yang mengakui. Apa itu? Markus 16, pasal 16, 17, 18, dan seterusnya itu. Dia mengakui ayat tambahan, sisipan. Yang lain nggak benar-benar tuh. Aduh, gimana ya nyari? Ya udahlah. Jokola sompan di. Ya itu imanmu, silakan. Kau katakan dia makhluk kah, apakah ikan kah, aku tak peduli. Itu imanmu. Ya. Kami imani dia sebagai Tuhan, juru selamat, pernah turun jadi manusia, firman, Yahweh itu sendiri. Nah, ya itu hak kami. Ya silakan, hak kamu. Ya. Kalau saya berminat dengan apa yang kau katakan, kau cerita tentang Injil itu, ya maka saya respon. Kalau tidak minat, ya jangan paksa saya respon. Ya, makanya tidak ada paksaan. Ya.
Dengan kata lain, Anda sudah melambaikan tangan ke kamera. Ya udah, kita akhiri kalau gitu. Makasih ya waktunya. Anda dengan iman Anda, saya dengan iman saya. Pertanyaannya, Yesus dengan imannya, iman Kristen atau iman Islam atau iman Muslim? Kalau Anda menggunakan akal sehat, maka Anda akan mengatakan iman Yesus itu adalah iman yang benar. Apa itu? Menyembah kepada esensi yang satu yang tidak menjelma menjadi makhluk sebagaimana yang dia ajarkan ketika dia di Yerusalem, ketika dia di Nazaret, di hari Sabat, acap kali masuk ke sinagog, mengajarkan murid-muridnya Bani Israel untuk membaca kitab Yesaya. Di antaranya Yesaya 43 ayat 10. Engkaulah yang menjadi saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelumku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Kemudian Yesus juga mempraktekkan bagaimana iblis datang mencobai firman Allah melalui Yesus. Di dalam Lukas 4 dan Matius 4, iblis berkata kepada Yesus, jika engkau adalah anak Allah, maka jatuhkan dirimu ke bawah. Karena jika benar engkau anak Allah, maka Allah akan mengirimkan malaikatnya untuk menatang kamu di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Jadi jangan bermimpi Yesus itu mati di tangan hansip-hansip Romawi. Karena Allah sudah menjanjikan dia melalui nubuatan yang ada di dalam Mazmur 91. Yesus tidak akan pernah kena panu, kena kurap, ya, kusta, sampar, digigit ular tedung dan seterusnya. Kenapa? Karena Allah memelihara jalannya Yesus. Baca Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat terakhir, yaitu ayat 16. Yesus diberi Allah kemukjizatan panjang umur dan dikenyangkan dan menyaksikan orang-orang yang menzalimi dia. Artinya Yesus sampai hari ini masih hidup, dikenyangkan oleh Allah, tertera di dalam Mazmur 91 ayat 16. Untuk itulah saya nasihatkan kepada Anda, silakan dengan iman Anda, jangan goyah dengan iman Anda, tetapi Anda harus ikhlas menerima bahwa Anda adalah makhluk yang diciptakan menjadi manusia, tetapi tidak menggunakan akal sehat. Demikian dari saya, Zulkifli M. Abbas.